Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar, tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita pada pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Terakhir beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Hari ini kita ulang-ulang lagi kajian kita. Insyaallah bab tauhid kali ini kita akan membahas amal apa saja yang menyebabkan amalan baik kita menjadi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak setiap amal kita itu akan bernilai. Apa saja yang menyebabkan amal kita itu tidak dinilai oleh Allah, atau perbuatan kebaikan kita itu menjadi sia-sia. Makanya nanti di akhirat akan ada orang membawa sebanyak-banyak amal. Dia merasa dirinya masuk surga, tapi akhirnya dia masuk neraka juga. Maka berarti orang-orang itu di dunia dia banyak amal, tetapi dia tidak melakukan beberapa hal yang kita sampaikan ini. Makanya untuk beramal butuh ilmu. Makanya ada dalil man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia harus ada ilmunya. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen akhirat maka harus ada ilmunya. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dua-duanya maka harus pakai ilmu. Sebelum saya mulai, apa saja poin yang akan menghanguskan amal kebaikan kita, saya sampaikan begini. Terlalu banyak ustaz-ustazah ceramah menyuruh kita untuk perbanyak amal. Kenapa harus diperbanyak amal itu? Karena amal yang kita lakukan belum tentu diterima, betul? Maka semakin banyak amal itu kita lakukan, semakin banyak peluang diterimanya amal itu, betul? Makanya ingat konsep peluang yang sering saya contohkan. Orang, apa yang sering saya contohkan? Yang sering keluar rumah berpeluang kecelakaan lebih sering dibanding orang yang dalam rumah aja.
Orang yang banyak ngomong berpeluang lebih sering salah ngomong dibanding orang yang jarang ngomong. Orang yang dia itu di rumah saja lebih kecil peluang dia kecelakaan dibanding orang yang di luar rumah. Itu nggak bisa kita nafikan, itu hukum alam, hukum matematika. Sama dengan kenapa ustadz-ustadz bilang banyak kebiasaan baik biar matinya baik. Ada jaminan nggak orang yang punya kebiasaan baik matinya baik? Tidak, tapi peluangnya lebih besar. Orang yang banyak melakukan yang buruk-buruk kemungkinan matinya buruk. Makanya mati itu biasanya karena kebiasaan kita, yaitu sesederhana konsep peluang saja. Seorang istri dapat suami yang soleh, kemungkinan peluang anaknya menjadi anak yang soleh lebih besar. Tapi apakah kepastian? Oh, tentu tidak. Banyak orang mama bapaknya nggak tahu ilmu agama, anaknya ngerti. Kalau preman nikah sama preman, kemungkinan anaknya jadi preman ada nggak? Kemungkinan jadi ustadz ada? Tapi lebih kecil, betul? Lebih kecil. Peluangnya lebih kecil. Emaknya ustadz, bapaknya ustadz, kemungkinan anak jadi ustadz ada? Peluang lebih besar. Makanya banyak ya, oh ya bapaknya udah ustadz, oh bapaknya sudah profesor, oh bapaknya punya pesantren, makanya anaknya jadi ustazah, karena peluangnya lebih besar. Maka kenapa ustadz-ustadz suruh kita bilang, menyuruh kita perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal? Karena amal yang banyak belum tentu diterima. Tapi semakin banyak dia amal, semakin besar kemungkinan peluang amal itu diterima. Nah sekarang kita bahas nih, kita nih punya banyak amal nih. Nurul Mawaddah nih udah pinter-pinter nih, nuntut ilmu semangat nih, healing nih gitu kan. Healing nih, healing. Mau kemana? Healing, kemana? Pengajian. Oh kukira ke Ulu Kaso. Nggak ada lagi. Saya itu sangat menyayangkan Ulu Kaso itu. Makanya saya sering bilang Ulu Kaso. Belum sempat saya ke sana, dia sudah tak ada. Makanya saya sering bilang Ulu Kaso. Pernah ke Ulu Kaso? Belum lagi. Lah saya ternyata tidak sendiri ya. Sekarang sudah tidak ada kah? Masih ada. Peminatnya sebelum lagi. Cuma peminat biar dulu. Oh, ada Bu. Oh iya, ada ya. Katanya naik motor mau jatuh. Enggak. Takut lah saya terjelungkang. Turun. Oh, parkir di bawah. Siap. Oke, gitu ya. Saya kira nggak ada lagi, masih ada. Oke, nanti kita atur. Ada. Astagfirullahaladzim ya. Ditangkap nggak nanti dianggap nggak janji kacau gitu. Oke, udah lewat lagi ya. Oke. Oh iya udah lewat daftar Udah lewat tol ya. Jadi kayak gitu. Kayak gitu apa? Jadi besar peluang. Iya. Peluang terjungkangnya kecil dah. Oke. Jadi ibu-ibu, banyak kita melakukan amal, tapi kita memperkecil kemungkinan amal kita itu nggak diterima. Nah, itu level kita lagi. Kan ibu udah sering belajar nih, udah bertahun-tahun amal, insya Allah banyak lah. Cuman ada amal yang nggak diterima itu. Kita kecilkan peluang amal itu tidak diterima. Bila perlu 70% gol. Masya Allah. Amin. 1. Apa saja yang menyebabkan amal kita itu menjadi tidak diterima adalah menjadikan ilat sebagai niat. Nanti saya jelaskan, tulis saja dulu. Menjadikan ilat sebagai niat. Ilat. Menjadikan ilat sebagai niat. Ini hati-hati. Ini kan temanya apa saja yang menyebabkan ibadah kita menjadi tidak diterima, tidak jadi layak, disconnected, ya kan? Nah, menjadikan ilat sebagai niat. Ilat, lamnya 2. Nah, dalam ibadah saya jelaskan. Saya jelaskan ilat. Pernah dengar ilat? Yang udah lama udah pernah dengar ilat. Jadi ilat itu adalah bahasa yang sederhananya, dia adalah bagian dari akibat ibadah. Saya jelaskan nanti insya Allah jelas. Bagian dari akibat ibadah.
Ilat itu cuman akibat, dia tidak bisa dijadikan niat. Saya ulang, ilat itu cuman akibat, dia tidak bisa dijadikan niat. Menjadikan ilat sebagai niat, amalnya tertolak. Saya ambil contoh. Ada dalil bunyinya begini: aqimus shalah wa atuz zakah innas salata tanha minal fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, kan gitu bunyinya tuh. Bayarlah zakat. Ujungnya ada ilat, Bu. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi karena sholat, insya Allah kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi itu cuman ilat, itu cuman akibat. Bisa kita dapatkan, bisa tidak. Jadi banyak orang sholat supaya dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Salah. Sehingga apa katanya? Makanya kau jahat, sholatlah biar gak jahat. Salah. Sholat itu karena perintah, bukan biar gak jahat. Jadi ilat itu efek, akibat dari sebuah ibadah. Saya pelan-pelan. Dengan sholat, kemungkinan kita terhindar dari maksiat. Tapi kalaupun kita masih maksiat, tetap sholatnya wajib. Paham sampai sini? Banyak orang yang menjadikan ilat sebagai niat. Kenapa kau sholat? Biar aku terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Efeknya apa? Setelah dia sholat, dia masih gosip. Apa katanya? Percuma sholat masih gosip. Lebih baik tak sholat lagi, tak gosip dong. Jadi niat ibadah itu untuk Allah. Niat ibadah untuk Allah. Jangan jadikan ilat sebagai niat. Contoh, dalam dalil dikatakan bahwa sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Ada perintah puasa, betul? Ada efek dari puasa, sehat. Sehat ini efek, gak bisa dijadikan niat. Berapa banyak orang yang menjadikan sehat sebagai tujuan puasa. Kenapa kau puasa? Biar sehat, lututku sakit. Kata dokter suruh puasa. Jadi kenapa kamu puasa? Supaya sehat. Salah, amalnya tertolak. Jadi akibat bisa didapatkan, bisa tidak. Berpuasa pun kita bisa jadi makin sakit tuh si lutut itu. Kenapa engkau puasa? Supaya bersih lambungku, istirahat ginjalku, istirahat semuanya, supaya sehat. Oh bukan, sehat itu ilat, dia akibat yang bisa didapatkan, bisa tidak. Puasanya tetap untuk Allah. Nah ini tertolak ini. Banyak kan orang puasa supaya sehat? Banyak kan orang sholat biar dia terhindar dari maksiat. Maaf, izin saya, ini juga ilat. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Dan zikir aku 2 jam saja enggak juga tenang-tenang hatiku. Karena menjadikan tujuan niatnya untuk tenang. Padahal itu cuma akibat. Zikir aja lah, lama-lama nanti tenang juga tuh, gitulah. Bahkan ada yang gak berefek. Ada orang nagih utang 2 juta ada depan pintu rumah. Astagfirullah. Nah kan tenang juga ibu. Subhanallah. Nggak kan ketenang juga ibu. Pintu ibu digedor-gedor. Nggak paten lah zikir ini, nggak juga tenang aku. Zikir itu karena Allah, puasa itu karena Allah, sholat itu karena Allah. Selebihnya adalah efek atau ilat. Bahayanya umat kita ini banyak yang menjadikan ilat sebagai niat. Paham gak maksudnya ini? Nah, itu hati-hati tuh. Termasuk puasa untuk diet. Ya. Puasa untuk sehat. Itu berhenti tuh Bu. Puasanya berhenti nanti kalau dia gak dapatkan ilat itu. Zikir hati menjadi tenang. Saya udah zikir 3 bulan tak juga tenang-tenang hidup saya. Berhenti dia. Saya pernah bahas niat di sini, Bu. Saya ulang lagi. Niat itu penting. Kalau kita belajar dari SD dulu, luruskan niat. Mungkin kita nggak paham apa itu luruskan niat.
Karena niat itu bahaya kalau nggak lurus. Contoh, saya ulang lagi Bu, supaya kita ingat. Bude nanti kau ditanya sama Bu Des, Bude, ngapa ikut pengajian? Jangan jawab yang lain selain karena itu kewajiban. Kalau Bude jawab, Bude ini udah tua Bu Des, daripada ngango-ngango Bude di rumah, bagus Bude pengajian lagi. Mau ngapa Bude di rumah lagi? Anak sekolah, suami kerja, yang penting kerjaan Bude udah beres. Makanya Bude pergi pengajian ngisi waktu Bude di hari tua. Bahaya itu Bude. Nanti anak libur nggak datang Bude. Oh iya iyalah. Iya. Kita dengar kayak gitu. Tuh. Iya, masih dengar gitu Ustaz. Kuat nggak tuh niatnya? Nggak selesai tuh. Iya. Kenapa Bude nggak datang pengajian? Ada anak di rumah. Karena niat pergi pengajian adalah karena ngisi waktu. Daripada ngango-ngango, malam tahun baru nggak ngango-ngango, besoknya nggak datang pengajian. Penting nggak niat? Selama ini mungkin kita nggak paham apalah kata guru-guru SD kita luruskan niat. Jadi kita datang pengajian karena Allah. Jadi kalau karena Allah, mau nggak mau, suka nggak suka, ngantuk nggak ngantuk, datang karena Allah. Repot. Apalagi kalau pengajian tuh ada arisan, itu lebih repot lagi. Kalau nggak duduk tauhidnya selesai urusan. Kenapa datang pengajian? Arisan belum tercabut lagi kata Kak Ima. Nanti tercabut arisan pergi dia jalan-jalan ke Lukasok tadi. Kenapa Kak Ima tidak datang pengajian? Transfer aja lah, udah terkocok arisan. Loh kok kalau belum terkocok datang? Karena kalau nggak ada orangnya terkocok nggak dapat arisan. Repot urusan. Repot itu. Jadi kalau pengajian ada arisan harus duduk dulu tauhidnya itu. Penting nggak tuh niat? Nah itu. Kenapa rajin pengajian? Karena ada tebengan. Rumahku di Bukit Barisan, tetanggaku ikut karena ada Ustazah Nela numpang aku. Kok ibu nggak datang pengajian? Dadu tapi menumpang. Lemah kalau niatnya nggak duduk. Ini tauhid harus duduk. Kenapa dia? Beras. Luruskan niat dulu. Ini iya. Semua nih. Belajar untuk menambah ilmu gimana? Nggak bisa. Belajar untuk menambah ilmu supaya jadi orang berilmu itu ilat Bu. Banyak orang belajar makin pusing Bu. Iya. Kenapa ya Ibu datang pengajian? Biar ilmuku bertambah. Rupanya pas datang tak ngerti ceramah Ustaz. Apalah kata Ustaz nih? Lain ujung, lain tengah, lain pangkal. Tekan-tekan besok kalau dia ceramah tak datang aku lagi. Tak bertambah ilmuku. Tapi kita beramal sesuai dengan ilmu. Nah, itu. Iya, nanti ujungnya ada solusinya apa ini? Saya pengajian biar ilmu bertambah. Tak ngerti aku ceramah Ustaz, tak paham aku. Mengantuk-ngantuk. Ujung-ujungnya pilih-pilih Ustaz. Kena semua ini. Kena di sini. Padahal cara penyampaian nggak bisa. Iya. Nggak bisa masuk gitu. Iya, nggak bisa masuk, tapi datang aja walaupun nggak masuk. Niat karena Allah, dapat pahala nggak? Syukur-syukur kalau ustazahnya bisa kita pahami, kita dapat ilmu. Besok lain ustaznya minggu depan, datang aja kenapa? Datangnya karena Allah. Bu, kita nggak tahu dari lisan yang mana kita dapat hidayah. Ustaz yang mantap, ustazah yang mantap, bisa jadi bukan dari lisan dia ibu dapat hidayah. Banyak misalnya suka dengan ceramah saya, bisa jadi bukan dari lisan saya. Buka peluang, dengarkan ustaz lain. Kadang-kadang dia ngomong cuma mengantuk-ngantuk. Bila Israel datang takut mati, dapat hidayah, kita nggak tahu. Jadi siapapun ustaznya datang, saya nggak ngerti, niatkan karena Allah. Walaupun kalau kita paham, kalau kita ngerti, tentu kita semangat ya kan? Iya. Tapi kalau pengajiannya udah mingguan, datang aja lah. Hati-hati besok pagi Bu mati. Terkejut langsung hijrah.
Walaupun dia mungkin sudah tua, ya kan kita nggak tahu dari lisan mana kita dapat hidayah. Nah, dijawab ibu ya, niat ya, jawab dulu. Boleh nggak niatnya itu untuk bertambah ilmu? Lemah bu, lemah kalau itu niat ibu. Nanti kalau ilmu ibu nggak bertambah, maka ibu nggak akan lagi pengajian. Bisa nggak? Bisa. Nanti jawabannya saya jelaskan. Apa ibu kenapa pengajian? Supaya biar pintar. Enggak juga pintar-pintar. Enggak usah lagi pengajian. Enggak juga pintar-pintar. Oh repot itu. Yang repotnya lagi, kenapa ibu pengajian? Segan aku sama ketuanya. Dia udah nyuruh-nyuruh terus. Segan aku sama ketua. Dia nyuruh-nyuruh terus. Makanya aku datang aja lah. Rupanya ketuanya pulang kampung. Kosong pengajian. Tapi bu, kalau niatnya lurus, niat ini kan dari SD kita belajar, cuma kita nggak ngerti cara mengimplementasikan, iya kan? Ya. Kalau niatnya lurus, bu, kenapa kita pengajian? Ini contoh pengajian aja mas, ini banyak lagi contoh lain yang niat perlu diluruskan. Niat karena Allah, kita tahu utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin muslimat. Mau dia lagi sibuk atau tidak, mau dia ngerti ceramah ustadz atau tidak, mau dia ada arisan atau tidak, mau dia capek atau tidak, dia akan tetap datang karena dia tahu itu kewajiban. Nanti kalau dia capek, kata hatinya apa? Ya Allah, sebenarnya capek aku pengajian dulu mawaddah ya Allah, tapi karena ini perintahmu aku tetap datang. Cus. Makanya orang beriman kalau malas nggak apa-apa, dia akan tetap kerjakan karena dia tahu itu perintah Allah. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan. Siapa orang yang bisa memaksakan? Orang yang niatnya lurus karena Allah. Kalau nggak lurus, payah mau memaksakan, nggak masuk dia, nggak sefrekuensi dia. Oke? Apakah seorang macam saya harus lurus niat dalam dakwah? Harus. Kalau nggak lurus kacau. Bayangkan 20 tahun saya ceramah, apa nggak capek? Apa nggak capek? 20 tahun saya dakwah dari sana ke sini, macet lagi, macam-macam, hujan. Apa nggak capek? Kalau dia dekat, kalau dia jauh, capek nggak? Oh capek. Tapi kalau niatnya lurus, ya Allah, capek saya ceramah nih Allah. Tapi kalau enggak karena engkau ya Allah, udah berhenti ku ceramah ya Allah. Tapi karena ini perintahmu, karena orang berilmu harus membagi ilmu, biar ilmunya tak dipertanggungjawabkan di akhirat, karena engkau lah aku kerjakan. Kalau enggak karena engkau ya Allah, udah berhenti saya dakwah nih. Paham saya ini? Makanya banyak yang gugur dalam dakwah ketika dia enggak sanggup menahan ujian dan cobaan. Kenapa dakwah? Dado yang di kerajaan ledo, karena nggak tahu aku mau aku kerjakan. Rupanya nanti ada yang dia kerjakan, entah dia macam-macam kerjanya, entah bisnis macam-macam, dia nggak ceramah. Kenapa? Udah banyak yang mau dikerjakan. Sama dengan ibu pergi majelis taklim. Kenapa ibu pergi majelis taklim? Nggak tentu di rumah kau nganggo sih. Pasti ibu tak datang. Makanya udah dekat-dekat Idul Fitri pengajian kosong. Kenapa? Masak kue bawang, masak lontong. Masalahnya apa? Cuman satu aja, NIAT, niat saya. Bahaya kalau ibu jadikan ilat sebagai niat. Pertama, amalnya tak diterima. Yang kedua adalah lemah dalam beramalnya. Oke. Dah. Ilat apa contohnya tadi? Salat menghindarkan dari perbuatan keji dan apalagi zikir agar hati tak berpuasa untuk sehat. Nah, ilat ini bisa didapatkan bisa tidak. Kita cuma berusaha saja. Ilat, ibu nutup aurat, insya Allah terjaga kehormatan, menghindari dari gangguan. Terhindar dari gangguan, ilat bu. Ketika ibu nutup aurat bu, dalam dalil dikatakan ibu terhormat. Ibu akan terhindar dari gangguan. Gangguan maaf izin para laki-laki. Kenapa ibu nutup aurat? Karena di tempat saya ini banyak orang jahat.
Kata dalil terhindar dari orang jahat. Ketika dia pindah ke tempat yang sepi, aman, gak banyak laki-laki jahat, dia buka aja auratnya. Kenapa? Aman kok dari orang-orang jahat, kan gitu jadinya. Atau ketika dia melihat sebuah fakta, ada perempuan nutup aurat dengan sempurna, lalu kemudian perempuan itu dijahilin laki-laki, dia akan berbalik tuh kan. Walaupun nutup aurat tetap dijahilin kan, nggak usah lagi nutup aurat. Banyak kan yang diangkut buka nutup aurat tetap digangguin. Muncul tuh pemahaman-pemahaman keliru. Nutup aurat tetap digangguin kok, padahal digangguin atau tidak itu cuman illat. Itu bukan niat. Niatnya adalah karena ini perintah Allah Azza wa Jalla. Oke? Udah clear ya? Ketika menjadikan ilat sebagai niat. Yang kedua, apa amal atau aktivitas, tingkah laku, perilaku yang menyebabkan amal kita itu menjadi tertolak, yaitu sering saya sampaikan riya. Apa itu riya? Riya itu asal katanya ro'a yaro. Apa artinya? Melihat. Kalau riya berarti memperlihatkan. Riya itu memperlihatkan amal kita. Bu, setiap amal itu akan hilang kalau kita riya. Ada dalil qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'u wa azza. Kalian gak usah berbuat baik, gak usah nyenangin hati orang lain, gak usah sedekah. Gak usah melakukan lebih baik daripada kalian itu berbuat baik tapi menyebut-nyebutnya. Saya bukan manggil ibu kalian, tapi maksudnya bunyi hadisnya kalian ya, bunyi dalilnya kalian. Jadi begini Bu, riya ini dia tidak ada masa waktu, seumur hidup Bu. Contoh, saya berbuat baiknya 10 tahun yang lalu dengan sahabat saya. Pura-puranya saya berbuat baik, saya belikan dia motor karena dia susah, saya belikan handphone, saya modalin usahanya. Dia baik dengan saya, mendengarkan saya. Lalu kemudian kita baik-baik lah selama 5 tahun, berkawan. Rupanya dia berkhianat. Akhirnya dia ceritakan saya kepada Kak Wati. Kasihan saya ditulis disebut namanya. Ya, akhirnya dia berkhianat, dia ceritain saya ke Kak Wati. Kak Wati ini cerita pula ke saya. Dia cerita ke orang yang salah, bocor ember tuh gitu. Ustazah, teman Ustazah tuh enggak iya tuh dosanya. Masa Ustazah udah baik sama dia? Terus dia menceritakan jeleknya Ustazah ke saya. Muncul kekecewaan. Ketika kecewa, setan pasti datang. Jadi kalau ibu mau kenal setan-setan itu, kapan setan itu datang? Saat ibu sedih, kecewa dan marah. Sedih Bu, dengan suami datang setan. Tak pernah aku bahagia dengan kamu Bang. Padahal bulan madunya Sungai Hijau. Lagi sedih Jadi suka kita mengeneralisir itu udah setan. Lagi marah, sering kamu itu buat aku marah Bang. Padahal sekali sebulan cuma 2 kali, 3 kali. Selama-lamanya kayaknya suami itu marah. Setan itu masuk saat sedih, saat marah, saat sedang bahagia. Oke? Nah, jadi saya balik kepada cerita tadi. Ketika sahabat laporan dari Kak Wati bahwa teman saya tadi ternyata menjelek-jelekan saya, setan itu bekerja dia. Setan itu nggak kayak kita. Setan itu nggak tidur, kita tidur aja terus. Dia nggak tidur, saat tidur kita diganggunya. Kita tidur 8 jam aja dalam 1 hari. 60 tahun usia kita tidur 21 tahun. Setan tuh nggak tidur dia. Setan itu sangat komitmen terhadap waktu. Ikut setan soal waktu itu. Produktif waktunya. Waktu kita 12 jam dibagi 2 siang dan malam. 8 jam kerja ke kantor, 8 jam tidur, 8 jam lagi harusnya untuk ibadah. Tapi kita potong, scroll Instagram 1 jam, nganga-nganga 1 jam, latihan-latihan 1 jam, mikirkan masa lalu, masa depan 1 jam. Habis waktu. Saya marah ketika ketahuan nih, ternyata orang yang saya suka, orang yang saya baik mengkhianati saya. Setan bekerja. Oh, padahal kau udah baik. Apa yang saya lakukan biasanya? Ngapa biasanya? Standarnya orang-orang? Bukan melabrak. Melabrak, oke. Apalagi?
curhat ke orang lain. Curhat ini yang repot. Kali ini ternyata kawan saya itu mengkhianati saya, padahal selama ini udah saya baik sama dia. Apa yang dia butuh sudah saya kasih. Nggak ada saya hitung-hitungan sama dia. Kan itu ya bahasa anak-anak muda yang saya dengar dari curhatan kawan-kawan saya. Saya nggak ada hitung-hitungan sama dia. Pokoknya kalau dia minta bantu, saya bantu. Kita nggak ngomong ke orangnya, kita ngomong ke orang lain. Itu dua loh dosanya. Pertama dosa ghibah. Yang kedua apa? Yang kedua menyebut-nyebut kebaikan. Walaupun kebaikannya udah 5 tahun yang lalu, sekarang saya sebutkan hilang pahalanya sekejap mata. Makanya tema kita, apa saja amal yang bisa hilang amal. Maka hati-hati ya, curhat-curhat itu Bu, kalau nggak terlalu penting nggak usah. Pertama belum tahu ada solusinya. Yang kedua nanti jadi ghibah. Kalau ibu mau curhat paling mantap itu kepada Allah yang pertama. Yang kedua kepada ahla zikri, orang yang lebih berilmu, yang lebih pintar, yang lebih beriman, yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Banyak yang ngomong sama saya, Ustazah nggak betul itu Ustazah. Curhat kepada Allah nggak dapat jawaban, curhat kepada manusia dapat jawaban. Saya jelaskan, curhat kepada Allah sepertiga malam, nggak Allah langsung ngomong dari langit. Allah memberikan solusi Bu. Apakah melalui orang lain? Apakah melalui wasilah orang lain? Atau Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk solusi hidup kita? Jawaban dari Allah lebih pasti Bu. Jawabannya dari Allah. Kalau dari manusia belum tentu jawabannya benar. Jadi kalau kita doa sama Allah, curhat sama Allah, bukan maksudnya Allah yang langsung ngomong, tahu-tahu Allah berikan jalan keluar. Kita susah hidup, fakir kita, miskin kita, curhat sama Allah, bisa jadi tiba-tiba Allah kasih kita ide baru untuk buka usaha. Tiba-tiba Allah berikan gerakan hati orang lain untuk memodali kita. Jadi curhat dengan Allah itu lebih pasti jawabannya. Allah menjawabnya dari sisi yang kita nggak tahu. Curhat kepada manusia belum pasti, takutnya nanti jadi ghibah. Jadi kalau ada orang bilang curhat kepada Allah nggak jelas, itu tauhidnya belum duduk. Padahal sejelas-jelasnya curhat adalah kepada Allah. Allah berikan solusi yang akan bisa jadi otomatis kita dapatkan. Clear? Dan nggak jadi ghibah. Pernah kan berdoa, tahu-tahu ada solusinya. Itu solusi dari Allah, efek curhat sama Allah. Langsung dia. Caranya macam-macam lah. Nanti melalui orang lain, apa kita yang jadi ada ide, apa masalahnya selesai gitu aja. Ada orang benci, orang zolim sama kita, kita curhatkan ke orang, nggak penting. Mencurhatkan orang zolim nggak penting. Jadi ribah, apalagi ke teman-teman gangster kita, nggak penting. Ada orang zolim doa sama Allah, ya Allah, Allahumma gfirli walahum, ampuni dosaku dan dosanya ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Apalah tuh saja, bahasa Indonesia aja lah. Ya Allah, lapangkan hatinya, lunakkan hatinya ya Allah. Jangan dia zolim kepada saya ya Allah. Katakan yang benar-benar, yang salah adalah salah. Tunjukkan yang benar-benar, yang salah-salah ya Allah. Waktu yang akan menjawab, bisa jadi Allah balikkan hatinya. Yang membenci akhirnya dia mencintai. Kan kita nggak tahu. Allah yang tukang bolak-balik. Kalau sama manusia jadi propaganda. Kalau sama manusia jadi adu domba. Kalau sama Allah, Allah yang akan menggerakkan hatinya. Jadi kalau ada orang sikit-sikit benci, sikit-sikit tersinggung, jangan curhat ke manusia. Jadi gosip, kecuali ke orang yang ahla zikri, orang yang berilmu. Nggak apa-apa lah dikit-dikit dibenci, dikit-dikit difitnah, digosipin tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Ibarat sakit itu kayak sakit flu, semua orang pernah merasakan itu. Apalagi wajah-wajah depan sini, korban gosip semuanya, entah di kantornya, entah di perumahannya. Itu masalah paling ringan. 4 kan masalah Rasulullah, digosip, difitnah. Kemudian yang kedua dibunuh, yang ketiga adalah dizolimi keluarganya, yang keempat dimiskinkan. Orang yang ghibah kita, mana bisa memiskinkan kita sebegitunya? Susahnya luar biasa. Jadi ibarat sakit itu enggak usahlah itu curhat-curhatkan. Saya takut itu jadi yang saya khawatirkan tuh gini. Dia pernah baik dengan kita, kita pernah baik dengan dia. Berapa banyak pahala yang udah kita kumpulkan saat kita berbuat baik dengan dia. Tahu-tahu dia berkhianat, kita curhatkan ke orang, kita sampaikan kebaikan kita, habis Bu.
Kebaikannya habis, dosanya nambah. Jadi kalau kayak gitu tuh nggak usah lah curhat-curhatkan lagi. Itu penyakit zolim orang itu macam sakit flu. Semua orang bisa rasa. Tapi kalau ingin dibunuh, ditakuti tengah malam, disihir, itu boleh itu. Ya, atau dimiskinkan, macam dirampok, itu selesaikan. Kan tidak sampai ke situ kan? Nah, tapi korbannya sudah banyak nampak. Jadi hati-hati ya. Kalian ini pernah baik dengan saya, tahu-tahu udah nggak dekat. Kalian ini kenapa-napa jahat sama saya, jangan curhatkan ke orang. Saya rasa kalau kita curhat dengan teman-teman, kuranglah kemungkinan untuk dia tidak jadi ghibah. Boleh curhatkan ke guru, boleh curhatkan ke ustaz. Kalau curhatnya ke ustaz, ke ustazah, atau macam ke orang tua, atau ke orang-orang yang ahli zikri, dia bisa itu udah. Yang penting kamu udah berbuat baik. Kemarin ikhlaskan, toh kebaikan kamu kemarin udah Allah balas kok. Udah nggak usah pikirkan dia, ganti teman, itu bisa bu. Tapi kalau ibu curhat dengan orang-orang biasa, ya Allah, 3 kali dia memang ya. 3 kali dia memang. Padahal kau udah baik dah sama dia. Aku tahu kau gimana kebaikan kau. Coba lah bu, macam mana itu dosanya coba. Aku tahu kau tuh udah baik sama dia. Aku tahu, kan aku udah baik kan, woi. Kau memang baik, dia yang jahat. Dah lah ya Allah, dosanya kemana-mana ya Allah. Bisa meninggal dia besok ya. Cari tengah malam. Kan, jangan sembarang curhat lagi. Nggak usah. Nggak boleh. Efeknya ghibah dan riya, hilang pahala kita. Ponakan kita hidupi di rumah, tahu-tahu pas besar dia nggak nolong anak kita, ikhlas. Kebaikan kita kepada ponakan udah dibalas oleh Allah. Jangan disebut-sebut juga ke kakak kita, kak, anak dia udah aku bantu kak, aku minta bantu tak kemana dia, udah Allah balas. Nggak usah berharap balasan dari manusia. Riya itu menghancurkan amal kita. Ipar kita tinggal di tempat kita, suami kita baik sama dia, baik. Suatu ketika rupanya dia jahat, nggak usah. Kebaikan suami kita udah dibalas oleh Allah. Bahkan mungkin lebih banyak daripada itu. Kalau bahasa Minangnya jangan bahau-hau. Tahu bahau? Nggak usah lagi lah, udahlah. Berhawa-hawa. Besok aja lah. Tinggi bahasa. Cuman saya yang tahu kayaknya. Karena kita dari negeri yang berbeda. Haro-haro tahu haro-haro? Hawo, kan betul? Bahau-hau. Tahu dah artinya? Hawa ya beda, hawa beda. Apa ya bawa? Aku udah baik dah kok gitu. Aku kan udah baik kok gitu kali kau. Itu maksudnya hawa-hawa itu. Ya. Ya. Iya berarti itulah. Abang hitung-hitung. Jangan tua. Hitung-hitung. Jangan baca-baca. Jangan baca-baca. Kok dating minta kamus panjang. Mungkin hitung-hitung. Tuh, jangan curhat ya. Jangan mamanya curhat kayak gitu. Nanti kita sebut-sebutlah kebaikan kita. Saya banyak kali dengar kayak gitu. Selama ini Nel, kan? Dia cerita ke saya, teman saya. Selama ini Nel, aku baik sama dia Nel. Nggak pernah aku hitung-hitungan. Tuh kamu hitung-hitungan, nyebut-nyebut. Saya gitu ya sama kawan bu. Karena kan udah terbiasa ya. Nel aku mau curhat apa? Tengoklah tua, dia kayak gitu sekarang kan. Aku nggak pernah hitung-hitungan sama dia. Udah baik aku selama ini nggak pernah aku hitung-hitungan. Tuh kamu hitung lah. Iya juga ya Nel. Anda mantap curhat sama engkau Nel ya. Memang nggak boleh kayak gitu. Yang kebaikan kau kemarin itu udah dibalas oleh Allah. Bisa jadi kau naik jabatan sekarang jadi macam ini sekarang karena kebaikan kau yang dulu. Jangan kau bahas-bahas kebaikan sama orang. Bahaya nanti hilang amal. Astagfirullahaladzim kan? Masih kayak itu. Baca ayat kursi biar hilang setan-setan. Kayak gitu ya. Paham maksudnya nih? Hilang kebaikan itu karena riya itu. Nggak boleh curhat-curhat sering-sering tuh. Kayak nggak cocok tuh. Curhat colongan. Nggak ada itu. Dah, nomor 3. Nomor 3, hilang amal tadi karena apa? Menjadikan ilat sebagai nih. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua
adalah riya. Yang ketiga adalah ujub. Ujub. Ujub itu ajaba, takjub sama diri sendiri. Takjub sama diri sendiri. Narsisme pribadi. Jangan catatlah narsisme, dibaca sama anak nanti catatan. Ujub itu macam kita bangga kepada ibadah, kepada amal. Ujub itu soal akhirat. Kalau takabur itu soal dunia, sombong. Kalau ujub itu setelah kita melakukan ibadah. Takabur itu sebelum melakukan amal. Takabur itu gini bedanya. Takabur itu gini, oh aku bisa tuh nyo, gampang tuh nyo. Nah itu takabur. Kalau ujub itu bedanya gini. Ujub itu merasa ibadah paling banyak, merasa ilmu paling banyak, merasa sedekah paling banyak. Kita sedekah subuh 5.000, tiap pagi masukkan 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Datang kawan nikung, haters. Dia haters kita, dia tak suka sama kita. Pas dia masukkan 2.000, 2.000, mantap aku lagi dalam hati. Ujub. Merasa diri paling mantap ibadah. Orang iktikaf dari habis subuh cuma sampai 5.20. Kita sampai syuruk tiap hari. Elah nangguang imannya. Mantap aku lagi. Kita taraweh habis tadarus sampai jam 2 malam. Orang tuh jam 11 udah tergantuk-gantuk. Masa ngantuk-ngantuk tadarus. Mantap aku lagi. Niatku karena Allah. Kayak kata Ustazah Nela. Niat karena Allah, tapi masuk yang ketiga ujub. Sama tidak? Nah, ujub itu bisa dalam ibadah. Nah ini hati ya. Ujub itu bisa dalam ibadah. Yang kedua bisa dalam ilmu. Orang yang ujub dalam ilmu, aduh, ini amalnya hilang. Dia udah banyak ngasih ilmu sama orang, tapi kalau dia ujub, wah hilang amal. Ciri-ciri orang ujub adalah merasa paling benar, ya, merasa dia paling benar, dan kemudian tidak mau menerima masukan, dan kemudian merendahkan orang yang tidak punya ilmu. Merasa dia di atas, mesti dihormatin, ya, tapi dia tak punya akhlak, nggak pernah menghargai orang lain gitu ya. Padahal saya sering bilang, setiap manusia di dunia ini perlu untuk dihargai. Dia merasa sebagai dia punya ilmu, dia merasa orang lain kok tak punya ilmu, lalu dia merasa dirinya paling mantap, digurukan, ya. Ingin diulamakan. Orang mengulamakan itu bagus. Kalau kita ingin diulamakan, itu bagian dari ujub. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya ini dari ilmu biasanya. Maaf, kalau ibu udah ngaji, jangan banyak menghakimi orang, kan gitu kan? Kita udah ngaji, udah belajar nih, setidaknya Nurul Mawaddah, Humairah gitu ya. Itu sudah paham. Kita sudah sering saya sampaikan. Kita belajar ngaji. Ketika kita udah pandai, kita udah pintar, jangan menghakimi pelaku maksiat. Jangan menghakimi orang-orang yang belum ngaji. Mereka itu jahat karena bukan mereka itu tak jahat, mereka belum paham. Tugas kita mengingatkan, mendoakan, bukan menghakimi atau menyalah-nyalahkan orang itu. Betul dia salah, tapi kan dia belum lagi dapat hidayah. Dia belum tersentuh ilmu agama. Nanti Allah yang akan menjadi hakim kita di hari akhirat, mengingatkan dan mendoakan. Sehingga apa? Ilmu kita itu menjadi berkah. Karena kalau kita punya ilmu, ngaji setahun 2 tahun, orang gak mengaji, kita bilang itu aja gak tahu. Dari mana dulu sekolah agamanya? Gak sekolah dulu ya? Waktu belajar agama tidur mungkin ya, selebeo. Jangan kayak gitu, berdosa, gak boleh ya. Nah orang itu kita ingatkan, kita doakan, kita ajak bareng-bareng ngaji. Jangan kita hakimi, karena bisa jadi suatu ketika dia jadi orang yang paling taat, dia menjadi orang yang paling beriman. Bahkan seorang ustadz pun jemaahnya bisa jadi lebih beriman di akhir hayatnya dibandingnya dia. Makanya jangan menghakimi, mengingatkan dan mendoakan. Nanti hakim itu adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi dirangkul teman-teman kita yang belum ngaji. Kita punya ilmu, debat. Makanya saya sering bilang jangan berdebat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak orang itu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia bantah dengan kelembutan.
Kamu pakai kunut, kata ustadku kunut. Alah, kau ustad kau belum belajar lagi. Ustadku tak pakai kunut dong. Aku pakai kunut, mana yang betul nih? Mantap lagi ustadku, aku belajar di masjid besar di Sejagat Raya itu. Kamu belajar di Simpang. Enggak loh, pokoknya siapa yang tak ikut sunnah maka dia berdosa. Ustadku pakai kunut, kau enggak, berkelahi. Nah itu ujub itu. Berkelahi, suami istri sering berkelahi karena ilmu. Nah, berkelahi, ya. Muncul kata-kata, oh baru ngaji kemarin baru udah sok-sokan. Muncul lagi kata-kata, Allah baru hijrah kemarin udah ngeri-ngeri. Ai, nauzubillah, jangan. Nah, jangan berdebat ya, itu bagian dari ujub. Ada kawan kita nasihati pelan-pelan. Khatibun nas bi qadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Santun, janganlah ibu pakai ayat ngajarin suami, Bang. Alladzina hum an salatihim sahun. Kata Ustaznya Nela dalam surah Al-Maun. Tahukah engkau orang mendustai agama? Orang-orang yang lalai dalam sholatnya, engkau pendusta agama. Fix, no debat. Jangan. Nggak boleh. Jangan menyakitinya. Ingatkan tanpa menyakiti. Nasihati tanpa menghakimi. Nasihatin orang tuh pelan-pelan. Jangan depan orang ramai. Apa kata Imam Syafi'i? Jika kalian mengingati orang dalam sembunyi, kalian sedang menasihati. Tapi kalau kalian mengingatkan orang di depan halayak ramai, kalian sedang melakukan menghinanya. Sedikit aja bedanya. Kalau jadi guru, jadi dosen, ada mahasiswa ngangak-ngangak di belakang, gigit-gigit pena, ngantuk-ngantuk, jangan lempar pakai kapur. Jangan pakai spidol, bukan akhlak, itu ujub. Sebagai guru, malu dia, malah dia nggak suka malah dengan ilmu, nggak suka dengan kita. Bagaimana ilmu dia mau masuk? Tunggu orang lain keluar dulu. Sini kamu, sini. Kamu kenapa di luar, di belakang tadi kayak gitu? Jangan kayak gitu, malu sama kawan sebelah. Nanti kalau ibu masuk lagi, jangan kamu angkat kaki kayak gitu ya. Iya bu. Dia senang sama kita, ilmu masuk. Bukankah ilmu masuk kalau kita senang belajar? Gitu. Nggak boleh itu nasihatin orang di depan orang banyak. Itu kita sedang menghinanya. Ya, jadi seberapapun bisa kita, jangan ujub. Ya, ujub itu maksudnya kayak gitu ya. Kita tetap menghargai orang-orang yang belum paham, yang belum ngerti, tidak menghakimi. Seperti itu ya. Karena ujub itu akan menyebabkan hilangnya amal. Ujub dalam ilmu, ujub dalam ibadah, sebagai penutup ujub dalam hal harta. Ya, merasa paling oke, merasa paling hartawan, masih makin rich, ya, sehingga dia ujub, ya, dia ujub. Dia meninggi, padahal dia nggak tahu di depannya orangnya kayak gimana gitu ya. Saya banyak ngelihat orang-orang yang meninggi, dia nggak tahu dengan siapa dia bicara. Tapi kalau karena kita orang berilmu, anggu-anggu aja lah. Iya bu, mantap. Jangan pakai dalil-dalil sombong di hadapan orang sombong sedekah. Jangan, nggak usah ibu. Ibu sedekah yang lain aja bu. Ya, nanti takutnya kita malah menyombongkan diri. Jadi kalau ada orang menyombongkan diri, ibu anggu-anggu aja ya. Jangan ibu balik sombong, karena itu tipis. Itu dalil untuk orang beriman, untuk mematikan kesombongan lawan bicara. Kalau kita belum terlalu beriman, sedekah yang lain aja lah. Anak saya sekolahnya SDIT, anak saya pesantren. Anak saya satu pesantren juga, anak saya S3. Berkelahi soal anak, nggak usah. Anggu-anggu aja lah. Ya, sombong di hadapan orang sombong, sedekah tapi nggak usah lah ibu konsumsi. Oh mantap bu, kan nggak apa-apa kita muji orang, masya Allah. Semangat ya bu. Ya kita misterius aja, kan nggak perlu semua orang tahu kelebihan kita. Iya kan, jadilah orang seperti berjalan di tepi pantai, langkahnya nggak kelihatan tapi tujuannya sampai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kan. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الأعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين اللهم بارك لنا فيما رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن ما قاتلنا اللهم بارك لنا فيما رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن ما قاتلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة